Kabupaten Tanah Bumbu kemarin 50 desa, hari ini 50 desa. Insya Allah hari Selasa kita sambung 50 desa sisa daripada 149 desa dan kelurahan. Serentak mengadakan sembahyang duha berjamaah, serentak mengadakan membaca Al-Quran secara berjamaah, serentak mengadakan nantinya zikir dan salawat secara berjamaah. Tujuannya tiada lain karena la haula minna wala quwata minna. Kita tidak memiliki daya upaya para jamaah, kita tidak memiliki kekuatan sepintar-pintarnya kita, secerdas-cerdasnya kita. Tapi kalau Allah kada berkehendak, kada bakal apa yang kita inginkan dapat kita miliki. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kada bisa kita. Maka pada hari ini, di samping kita mengadakan kegiatan zikir berjamaah, doa berjamaah, baca Quran berjamaah, kita juga menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kita mentaati aturan pemerintah kita. Karena sesungguhnya pemerintah kita itu mengambil ijtihad, mengambil ikhtiar, memilih di antara dua pilihan, sehingga terjadinya keputusan-keputusan di tengah masyarakat. Harapannya tiada lain supaya kebaikan diberikan kepada masyarakat tersebut. Maka pada hari ini kita lihat seluruh masyarakat kita disuruh untuk menjaga jarak, memakai masker, menjauhi perkumpulan supaya terhindar daripada virus COVID-19. Dan mudah-mudahan semua kita dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan saudara-saudari kita di Kabupaten Tanah Bumbu ini hampir lebih 300 orang sudah dalam keadaan kena. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kita semua mudah-mudahan dijauhkan daripada segala bala dan musibah, segala virus penyakit zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perjanjian lawan Pak Bupati kada boleh panjang-panjang. Satu mat aja. Jadi satu oleh-oleh agan kita boleh ke rumah kena. Ulun sedikit ada kisah gue. Dalam kitab judulnya An-Nawadir. Ada kitab judulnya An-Nawadir. Di situ diceritakan ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Soleh. Hidup tinggal di kota Jeddah. Jeddah itu sebelum Mekah. Jeddah. Kalau orang naik haji atau umrah itu biasanya salah satu pesawatnya turun di Bandara Jeddah. Nah, Syekh Ahmad Soleh ini, beliau itu punya rutinan setiap pagi itu beliau sembahyang berjamaah di masjid. Tapi khusus pagi Jumat beliau besungsung turun dari rumah menuju masjid. Kalau yang biasanya itu mendengar orang bertarhim baru beliau turun. Kalau khusus pagi Jumat beliau itu turunnya kaina sudah orang belum bertarhim jam 3:30 sudah turun dari rumah menuju masjid. Apakah beliau langsung ke masjid? Kada. Beliau membiasakan merutinakan sebelum menuju masjid, di antara rumah beliau dengan masjid ada pakuburan kaum muslimin, kuburan muslimin. Maka beliau mampir dulu di kuburan kaum muslimin tersebut. Di situ ada tempat disediakan. Beliau duduk di kuburan tersebut, membaca Quran, berzikir, bersolawat di kuburan tersebut, di kuburan orang banyak. Setiap hari Jumat beliau mengamalkan seperti itu. Kenapa? Pada suatu hari pagi Jumat, ketika beliau lagi asik membaca Quran, beliau lagi asik berzikir, beliau lagi asik bersolawat, beliau lagi asik bertafakur. Kita ini kan disuruh ziarah kubur itu. Nabi SAW bersabda, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kalian ke kubur, karena ziarah ke kubur itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka akhirnya di tengah-tengah beliau bertafakur, berpikir, merenung tentang nikmat-nikmat Allah. Taguringan siden, taguringan, tasandar taguringan. Nah, di tengah-tengah beliau tertidur, mimpi beliau penduduk kubur yang beliau ada di situ bangkit daripada lubang kuburnya, Bang. Semua penghuni kuburan itu keluar daripada kuburannya, pakaiannya baju putih, bungas-bungas, cantik-cantik, kekeh-kekeh lelakiannya. Maka akhirnya beliau pun senang melihat yang seperti itu. Mereka asik berkikisahan, berkumpulan, berramian.
ada satu orang pemuda yang keluar daripada kubur tersebut dalam keadaan sedih dan kada gembira. Menyendiri, yang lain berkumpul ini seorangan. Maka akhirnya kada lawas datanglah kiriman-kiriman amal soleh, nampan-nampan, wadah-wadah yang berisi makanan-makanan diambil oleh satu persatu daripada penghuni kubur tadi. Pemuda tadi ada dapat. Yang lain masuk kembali ke dalam lubang kubur, maka Syekh Saleh memberanikan diri mendatangi pemuda tadi. Ujar Syekh Saleh, kenapa ikam kada dapat? Kenapa ikam kada dapat? Yang lain dapat, kenapa ikam kada dapat? Terus yang lain keluar pada kubur bahagia, engkau kada bahagia, kenapa? Maka pemuda tadi bercerita, wahai Syekh Saleh, kayak ini nah ceritanya. Pemuda tadi kenal dengan Syekh Saleh. Ketahuilah orang yang meninggal itu kenal dengan yang hidup. Maka pemuda tadi berkata, wahai Syekh Saleh, ulun ini lain orang Jeddah, ulun ini orang India, ulun ini orang India, berangkat ke Mekah tujuannya naik haji beserta mama ulun. Ternyata belum sampai sempurna pelaksanaan ibadah haji di Jeddah ulun garing dan meninggal di Jeddah, dikubur di Jeddah. Keluarga ulun yang tahu ulun meninggal cuma satu, mama ulun. Mama ulun ini kebetulan janda, ditaksir oleh lelaki Jeddah, dikawininya. Lalu keasikan lawan laki, sudah 3 tahun kada ingat lagi lawan ulun sama sekali. Ini dalam kitab An-Nawadir ceritanya. Maka selama 3 tahun ini sedikit satu orang pun daripada keluarga ulun tidak ada yang mengirimi ulun. Paling menunggu orang lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya Allah. Itu kan berbagi pulang banyak orangnya. Maka akhirnya ujar Syekh Saleh, apa yang bisa kubantu? Kalau kalian mau membantu ulun, datangi mama ulun, rumahnya di sini, alamatnya di sini, nomornya ini, RT-nya ini, RW-nya ini, desanya ini, gangnya ini, hafal anaknya itu. Maka akhirnya esok terbangun Syekh Saleh, azan subuh di masjid. Bersegera beliau ke masjid, selesai daripada sembahyang subuh, zikir dan seterusnya, beliau kembali ke rumah. Nah, setelah balik ke rumah jam 7, jam 8, kurang lebih jam seperti ini, beliau cari alamat orang tadi. Dicari dapat, Pak. Diketok, assalamualaikum. Terdengar suara perempuan di dalam. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ujar perempuan tadi. Ujar Syekh Saleh, Soleh mana? Soleh nang ada di sebelah sana, di kampung sebelah sana. Mendengar itu, wah ini tuan guru yang datang ini. Maka dibukai oleh perempuan tadi pintunya. Ujar perempuan tadi, guru pian bapa ke sini? Kada usah banyak pender. Aku hendak bercerita lawan ikam. Enggi guru, ai bujur lah ikam bisi anak. Belum lagi guru, ulun belum bisi anak lagi jar. Lawan laki nang ada itu. Sebelumnya ikam janda kalau di mana pian tahu jar. Sudah ikam janda kalau. Ikam bujur sudah, ikam orang India kalau, ikam ada bisi anak kalau, meninggal di sini kalau, takajud bebinian tadi. Di mana pian tahu guru? Dikisahkan oleh Syekh Ahmad Soleh tadi kejadiannya. Menangis nang mama Pak. Ujar nang mama bujur tuh guru. Sudah 3 tahun anak ulun tuh meninggal. Ulun balaki pulang karamian lawan laki kada ingat lagi lawan anak di kubur. Sabiji Fatihah pun kada pernah dikirimakan khusus untuk anak sini. Maka akhirnya ujar nang mama menangis, bulik tuan guru Soleh, aku nyampaikan ini aja, sisanya ikam urusi. Maka nang mama menjulungi sekantong duit lawan guru Soleh tadi, guru bagiakan lawan fukara wal masakin, pahalanya hagan anak ulun. Selesai daripada itu, minggu kemudian Jumat pagi sesudahnya Syekh Saleh kembali ke kubur. Ternyata beliau tertidur lagi di kuburan tadi dan termimpi semua penghuni kubur keluar daripada kuburnya. Tetapi yang berbeda adalah anak muda tadi ikut juga keluar pada kuburnya, memakai pakaian yang bersih, kemudian ikut juga berbincang-bincang dengan yang lain. Kemudian setelah dapat kiriman, anak tadi pun dapat kiriman. Yang berbeda cuma satu, yang sama cuma satu. Kalau yang minggu kemarin anak tadi bedudi masuk, yang minggu ini pun bedudi masuk. Ternyata anak tadi menghampiri Syekh Saleh, wahai tuan guru Saleh, terima kasih banyak berkat pian menyampaikan ini lawan mama ulun. Maka mulai minggu kemarin mama ulun kada pernah lepas mengirimkan amalan-amalan soleh yang pahalanya ditujukan untuk ulun. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini pahalanya sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia.
Mudah-mudahan kegiatan kita nang seperti ini pahalanya sampai kepada kai nenek kita nang sudah meninggal dunia. Harapannya tiada lain, mudah-mudahan kubur mereka semakin diberkahi oleh Allah, segala dosa mereka diampuni oleh Allah, dan kubur mereka dijadikan kebun daripada kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta redha sekali lagi lawan pian sobaratan. Mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi diri ulun pribadi dan umum buat pian sobaratan. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para alim ulama, guru-guru agama, para tuha yang ulun hormati, ulun muliakan, terkhusus guru kita tadi yang memimpin mulai salat duha, kemudian doa, dan sekaligus ada ceramah Al-Mukarram Ustaz Dayat. Para keluarga, para warga, Bapak Ibu semua yang kami cintai, kami hormati dan yang kami sayangi, Pak Camat, Pak Kepala Desa, kemudian Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian semua tokoh yang minta maaf tidak kami sebut satu persatu. Pertama, diizinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena hari-hari ini kita memang memohon waktu kepada seluruh warga kita seperti yang sampaikan Ustaz Hidayat tadi. Kemarin itu 50 desa, hari ini 50 desa lagi. Kenapa demikian? Karena sekarang ini memang kita sedang dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Indonesia hari ini dalam musibah Covid ini berada posisi pertama di dunia. Jadi ini yang sangat cukup serius, dan kami hampir setiap 2-3 hari sekali rapat dengan Bapak Presiden secara virtual se-Indonesia. Dan yang paling dikhawatirkan itu sekarang ini, kalau tadinya yang dikhawatirkan itu ada varian baru lah, jenis virus baru. Sekarang ini yang ditakutkan India, ternyata setelah virus India ini ada lagi yang jenis-jenis yang lain. Nah, yang meninggal sudah lumayan banyak, dan untuk kita di Tanah Bumbu ini walaupun memang dianggap pandai, tapi yang meninggal juga banyak, ada 107, 108 sampai hari ini. Kemudian rumah sakit ini kemarin sudah tidak sanggup lagi rumah sakit kita, sehingga kita membuat rumah sakit darurat. Ada 104 kamar di samping masjid kita di Gunung Tinggi. Dan hari ini ada 345 pasien yang berada di luar yang sedang kita bujuk untuk mau kita tampung di hotel maupun di tempat-tempat penampung khusus agar dapat dilayani gitu. Saya mendengar kabar di Banjarmasin kemarin ada yang satu keluarga, mungkin kita kenal Pak Haji Ibrahim, tokoh kacamata optik itu beliau meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, satu rumah. Dan pagi tadi kami dapat lagi berita ada beberapa lagi keluarga yang meninggal di rumah sakit Ulin. Alhamdulillah 2 kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru sekarang dianggap level tinggi yang mengkhawatirkan. Nah, kita ini masih landai. Oleh sebab itu kita ingin mencontoh negara di dunia kayak di Brunei. Brunei sampai sekarang tidak ada tuh kasus Covid, tapi perintah raja adalah melaksanakan sholat duha seperti yang kita lakukan, ada baca Quran walaupun hanya 1 lembar, kemudian ada zikir, dan nanti siang habis sholat zuhur, kalau tidak Jumat itu membaca Yasin 3 kali. Alhamdulillah sekarang belum ada nih Covid di Brunei. Di luar nalar otak, tapi ini kan hanya memang kekuatan hati. Florida juga demikian. Kalau di Florida itu baca Quran, nah agama lain baca agama yang lain. Spanyol itu tadinya jutaan meninggal, tapi kemudian mereka berubah melakukan doa bersama-sama. Alhamdulillah sekarang juga menurun. Inggris, Amerika sekarang mulai lagi naik. Mereka mengandalkan kekuatan nalar itu. Nah, oleh sebab itu hari ini
Ulun minta tolong pian semua, para ulim ulama, para tuha, para tokoh, dan tentu diinisiasi oleh para pimpinan daerah, mulai camat, kepala desa, kapolsek dan ramil, semuanya untuk bersama-sama bergerak setanah bumbu. Mudah-mudahan ini bisa, ya tadi sampaikan Ustadz Dayat, ada rahasia nanti akan kita dapatkan bersama-sama, sehingga insya Allah ya COVID ini mudah-mudahan nanti terangkat di dunia Indonesia, khususnya kita tanah bumbu, tidak ada lagi yang terkena, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi harapan kami kepada kita semua, para pimpinan, para tokoh, bapak ibu, mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjutkan, terserah mau di rumah, mau di masjid. Harapan kami semua rumah melaksanakan hal yang sama gitu. Jadi ini sangat tergantung dari bagaimana gerakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Pak Danramil, ya, Pak Kepala Desa memotivasi. Nanti akan kita buat edarannya, contoh-contohnya bagaimana menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian ya cuci tangan, jaga kebersihan. Ya kita pasti yakin pasti ada rahasia besar di balik ujian dan kejadian ini. Nah jadi sekali lagi kami ulun minta maaf kepada pian, mohon mudah-mudahan bisa memaklumi ini sehingga mengganggu waktu pian semua. Dan sebagai akhir penyampaian kami, dulu tahun 2008 kita ini menjadi sorotan Indonesia gitu. Kenapa tiba-tiba kita ternyata setelah dievaluasi angka pertumbuhan ekonomi tertinggi, yang miskin sangat sedikit, pengangguran sedikit, dan kemudian kita menjadi nomor 1 di Indonesia. Datanglah presiden, semua pejabat, gubernur, menteri, bupati, wali kota se-Indonesia tahun 2008 ke Tanah Bumbu. Mereka hadir menyaksikan bagaimana sebuah keberhasilan, dan kami sangat yakin waktu itu kami bupati pertama bersama pian semua bergerak, dan kita yakin itu semua karena waktu itu kita melaksanakan zikir tiap hari di kantor, kita minta ulama-ulama bergerak, dan itu sudah kita buktikan. Jadi sekali lagi ulun minta maaf, mohon pian semua ya bisa, tentu kalau ini dilakukan oleh kita semua insya Allah kita bisa. Dan hari ini kemarin 50 desa itu laporan dari kawan-kawan yang turun ke lapangan, subhanallah luar biasa. Ada yang menangis karena memang ada juga yang sudah terkena. Nah mudah-mudahan ini bisa mengakhiri semuanya. Nah itulah kira-kira. Dan terakhir izinkan ulun mengajak kita semua berzikir, minta maaf ini ulun kada ada ilmunya, tapi semua kata-kata yang kita nanti ucapkan ini adalah memang sudah dijasahkan oleh para guru, para habaib yang memberikan kepada kita, dan ini juga kami diminta untuk menyampaikan, untuk dijasahkan kepada kita semua agar kita bisa melanjutkan bersama-sama. Mohon izinlah Bapak Ibu semua kita berzikir, karena waktu paling 3 kali saja ya. Baik, kita awali zikir kita ini dengan membacakan Al-Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الوالي الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوالي الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوالي الأمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على محمد 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 الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المصلين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا شكرات الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تفتح لنا خير وأن تفضل علينا وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله.